Hai semua, perkenalkan nama saya Esaf Amanit. Saya akan menjelaskan teori belajar dan pembelajaran. Nah, dalam belajar memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, sini belajar memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, aktivitas yang dapat menghasilkan perubahan dalam diri seseorang baik secara aktual dan potensial. Sebagai seorang mahasiswa atau seorang pelajar, dia harus memiliki aktivitas secara aktual dan potensial. Yang kedua, perubahan yang dapat sesungguhnya ada kemampuan yang baru dan ditempuh dalam jangka waktu yang sangat lama atau sangat panjang. Jadi dia harus memiliki waktu untuk belajar itu yang lama. Yang ketiga, perubahan terjadi karena ada usaha dari diri setiap orang. Nah, sebagai seorang pelajar kita harus memiliki usaha dalam menempuh studi. Nah, ini di sini sebagai seorang pelajar kita harus memiliki kesadaran dalam diri kita sendiri di mana kita harus belajar. Berikut ada dalam pembelajaran memiliki hakikat. Nah, hakikat pembelajaran adalah suatu sistem atau proses yang membelajarkan siswa atau pembelajar yang direncanakan atau sudah didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar siswa atau pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, di mana seorang siswa harus belajar secara sistematis agar dapat belajar secara efektif dan efisien. Nah, pembelajaran sebagai sistem. Berikut adalah pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir antara tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, perorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut pembelajaran atau remedial dan pengayaan. Nah, dalam sistem pembelajaran itu harus adanya tujuan seseorang belajar dan strategi belajarnya dan metode belajar. Ada alat untuk belajar, misalnya buku, bolpen, papan tulis, spidol dan lain sebagainya yang harus diperlukan dalam belajar. Ada evaluasi dalam pembelajaran. Nah, sebagai seorang siswa harus memiliki evaluasi dalam diri sendiri dan tindak lanjut pembelajaran, atau misalnya nilainya pas waktu ujian nilainya kurang, dia harus melakukan remedial atau pengayaan. Nah, yang berikut pembelajaran sebagai proses. Nah, rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Yang pertama itu harus memiliki persiapan. Persiapan itu merencanakan sebuah program pengajaran
tahunan atau semester, dan penyusunan persiapan mengajar atau lesson plan, dan penyiapan perangkat kelengkapannya antara lain antara alat peraga, alat evaluasi, buku, dan media cetak lainnya. Misalnya media cetak, misalnya printer. Nah, yang berikut, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru harus mengacu persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi, metode-metode pembelajaran yang telah dipilih dan dirancang penerapannya, serta filosofi kerja dan komitmen guru, dan komitmen persepsi dan sikapnya terhadap siswa. Guru harus memiliki metode pembelajaran terhadap siswa. Yang berikut, menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Kegiatan pasca pembelajaran ini, pasca pembelajaran berbentuk enrichment atau pengayaan, dapat pula berupa pemberian layanan remedial teaching bagi siswa yang berkesulitan belajar. Nah, dalam sebagai seorang guru tidak hanya memberikan materi dalam kelas, tapi pas ujian, jika ada siswa yang ketinggalan materi atau nilai ujiannya kurang, maka sebagai seorang guru harus memberikan nilai atau memberikan remedial agar nilainya mencakup KKM yang diperlukan oleh kurikulum. Nah, yang berikut adalah faktor pendukung proses belajar dan pembelajaran. Faktor ini ada faktor belajar siswa. Nah, faktor belajar siswa dibagi menjadi dua, yaitu faktor belajar siswa di dalam dan di luar. Nah, yang pertama, faktor belajar siswa di luar, misalnya di luar lingkungan. Nah, lingkungan itu dibagi ada alam, sosial, budaya. Nah, misalnya belajar di luar kelas, ada di alam. Dan yang berikut, instrumen atau kurikulum program yang akan di instrumen atau kurikulum program. Yang berikut, faktor belajar siswa dalam, yang pertama itu fisiologis, yaitu fisiologis umum panca indera. Yang berikut, psikologi, minat, kecerdasan, minat, motivasi, kognitif. Sebelum saya mengakhiri pembahasan ini, mungkin ada hal-hal penting yang telah saya jelaskan. Yang pertama itu yang tentang ciri-ciri belajar, ada hakikat pembelajaran, pembelajaran sebagai sistem, pembelajaran sebagai proses, dan faktor pendukung proses belajar dan pembelajaran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Mungkin ini